Halo, jumpa lagi dengan saya. Eh, kita akan sedikit review tentang pertandingan kemarin antara Australia melawan Indonesia. Saya tidak akan bicara banyak karena sudah banyak komentator yang mengomentari tentang hasil analisis dan prediksi dan lain-lain. Sekarang saya ingin mengamati tentang singkatnya saja apa yang terjadi dengan Indonesia kemarin, timnas ya, dan ke depan kita harus bagaimana. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, entah itu pergantian pelatih, eh, strategi yang digunakan sebelum pertandingan, dan kemudian optimisme yang sangat membara dari kita. Baik itu dibentuk oleh semua kalangan tentang optimisme kita dengan pemain-pemain baru dan kekuatan kita yang kita rasa sangat cukup untuk melawan Australia yang kebetulan secara booming sekali diberitakan eh, sangat-sangat berkurang kekuatannya dengan banyak sekali pemain yang cedera. Itu kalau saya bilang adalah framing yang sangat menjebak untuk kita. Jadi kalau saya bilang kita jangan sampai terperosok kepada kesalahan 3 kali secara beruntun atau bersamaan atau kesalahan 3 kali yang sama ya. Nah, kita kembali lagi melakukan kesalahan ketika melawan Cina, kita secara nggak sadar kita ulangi lagi di lawan Australia ini. Yaitu apa? Waktu melawan Cina, kita dibiarkan oleh Cina itu kita untuk control the ball. Kita untuk attacking di kandang Cina. Yang mana waktu itu kita juga sangat optimis sekali karena kita rasa Cina berusaha sangat ada jauh di bawah dua negara yang berhasil kita tahan sebelumnya, yaitu Saudi dan Bahrain. Optimisme kita membuncah, namun kenyataannya yang dilakukan Australia sebetulnya mirip dengan Cina. Apa itu? Membiarkan kita menguasai bola, membiarkan kita beroptimisme di awal-awal laga, sama seperti melawan Cina. Persamaan yang kedua adalah Cina menguasai lapangan tengah, Australia pun sama. Dia defense-nya itu sangat center sekali. Jadi kita dipaksa untuk menyamping serangan dari sayap. Bahkan sampai Ole Romeni turun ke sayap. Ya, Marcelino ada di depan bersama Rafael Strike. Nah, kemudian Cina pun sama sebetulnya dengan Australia. Dia eh, sebetulnya secara kualitas pemain, saya yakin kita bisa mengimbangi Australia, malah mungkin lebih. Cuma Australia bermain pintar, itu dia. Mereka tahu cara untuk menang. Tidak perlu bermain menyerang, tidak perlu bermain cantik, tapi oportunis. Sama seperti Cina. Di menit 10 menit pertama, kita mendapatkan 2 peluang emas lewat Jay Itzes dan kemudian tendangan penalti dari Kevin Dix yang gagal. Oke, that's bad luck. Kita tidak boleh menyalahkan apalagi membuli siapapun di sini. Tapi tadi saya sudah bilang, saya tidak menyalahkan strategi sebelum pertandingan. Yang saya soroti di sini, Patrick Kluivert dengan segala macam fasilitas yang telah diberikan, analisis, teknikal, segala macam, Alex Pastur, Danny Lanzar, seharusnya mereka bisa mengikuti permainan itu sampai sejauh mana kita melakukan ofensif yang high pressing seperti ini. Sedangkan kita lihat Australia sama seperti Cina, dia menunggu apa yang dilakukan oleh Indonesia waktu ini. Nah, ternyata kita menyerang. Dan jujur memang kita kehilangan momen emas ketika penalti gagal. No blaming, tapi memang itu momen emas. Nah, saat itu Australia langsung kembali mundur. Tapi kalau saya bilang dia defensif, tidak. Karena begitu dia mendapatkan bola, sekitar 4 sampai 5 pemain langsung menyerang ke depan dengan cepatnya. Dan di sini kita kalah speed. Karena kenapa kita kalah speed? Australia menyerang dari center, sedangkan kita sudah terlanjur melebar. Kita melebar, tengah kosong. Akhirnya langsung berhadapan dengan defender atau malah langsung kepada Martin Pass. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kalah di set piece. Ya, corner kick, situasi-situasi bola mati kita kurang. Dan ini harusnya bisa dilakukan evaluasi oleh tim Kluivert yang sangat lengkap ini.
Semoga kita nanti ke depan bisa sangat-sangat maju melawan Bahrain dan Cina. Ingat, kita jangan jumawa. Kita ini tim pupuk bawang istilahnya ya. Kita bolehlah sekarang mendapatkan suntikan pemain dari Belanda. Tapi ingat, akar rumput kita ini belum besar di Asia. Jangan kaget, kita ini seperti anak SD yang melawan anak SMA. Kita anak SD dengan IQ tinggi, tapi mental belum siap. Tetap kita harus humble. Siapapun lawan kita, mau Cina, Bahrain, nanti pun sama. Lawan Bahrain kita jangan meremehkan Bahrain. Kita jangan yakin menang dulu. Biarkan Bahrain, biarkan, kita pancing. Cina dan Australia memainkan apa yang biasa kita mainkan. Yang untuk kita menang apa? Kita menunggu. Kita counter attack. Itu yang dilakukan oleh mereka berdua. Maka dari itu, untuk melawan Bahrain dan Cina, kalau boleh saya saran sebagai netizen awam, adalah kita bermain seperti sebelumnya. Kita boleh menyerang, tapi jangan lupakan kita ini masih termasuk pemain baru, tim baru di level Asia. 3 tahun yang lalu, kita belum pernah bermimpi akan di titik seperti ini. Jadi jangan kita ini seperti new kids on the block, tapi kebablasan. Merasakan hype seperti ini kita sudah sangat bersyukur. Hype seperti ini belum ada dalam sejarah kita. Baru kali ini, booming di mana-mana. Jangan sampai ini blunder. Baik itu dari sisi kepelatihan, manajerial, pemain, maupun kita sebagai pengamat maupun penikmat sepak bola. Kita tetap aja down to earth. Kita ini bukan siapa-siapa. Mau pemain kita Mbappe, Messi, ingat, Messi bagus di timnya. Begitu masuk timnas Indonesia, timnas ini masih ranking 126, bahkan sekarang mungkin turun. Kita ini belum siapa-siapa. Ya, jadi stay humble. Saran saya untuk lawan Bahrain yang pertama, never change your winning team. Kalau saya boleh saran, kita kasih peluang kepada Emil Audero. Karena Martin Paes kemungkinan, mungkin kalau tidak sedikit, tapi pasti ada lah sedikit yang namanya kena mental di pertandingan kemarin. Pasti, sehebat apapun pemain, mereka juga manusia. Untuk belakang, jangan rubah. It says harus tandem dengan Rizky Ridho. Di samping, karena saya di Wolves cedera, harusnya dia yang main kemarin. Kevin Dix dan Verdong. Kembalikan Verdong ke asalnya. Di tengah, kalau saya boleh saran, masukkan Tom Haye dan Yender dari awal. Di depannya ada Marcelino. Di sayap, kita masih ada Ole Romeni dan ada Rafael Strijk. Tengahnya Ragnar Oratmangun. Kenapa Ole bukan saya kasih di tengah? Karena Ole ini pergerakannya sangat menyusahkan. Dan Strijk dengan segala macam trik pergerakan yang licin sekali, dia bisa memancing pemain-pemain Bahrain untuk melakukan pelanggaran seperti kemarin. Nanti di lapangan teknisnya bisa dirubah-rubah. Kita tidak perlu peduli dengan skema, dengan siapa yang main. Intinya harus adaptif. Kemarin kita kurang adaptif. Begitu kita ketinggalan, harusnya kita harus bisa siap apa langkah selanjutnya begitu menit kita kebobolan yang pertama dan kedua. Rubah langsung. Jangan nunggu babak kedua. Kalaupun pemain penalti masuk, tidak menjamin kita menang kalau main seperti kemarin. Semoga lawan Bahrain kita bisa, yang pertama kita tetap down to earth. Ingat, kita bukan siapa-siapa di Asia. Belum siapa-siapa. Ingat ya, belum siapa-siapa. Tolong kita jaga ekspektasi kita. Jangan bully Kluivert. Jangan bully pemain siapapun. Kita yakin timnas kita akan berkembang perlahan. Ingat ya, kita hanya mengejar posisi 3 atau 4. Karena itu posisi awal kita yang kita kejar. 2 itu bonus. Nah, sekarang kita dikembalikan ke bumi sama Tuhan. Kita jangan bermimpi terlalu jauh. Semoga kita selalu maju, timnas kita selalu maju, dan tim ini bersama semua kepelatihannya bisa bersinergi lagi untuk melawan Bahrain dan Cina. Harapannya satu, kita bermain lebih baik dibanding Australia. Hasil nanti yang menentukan, ya
ketika nanti bermain, yang penting kita bermain sebaik mungkin, jangan ulangi kesalahan yang sama 3 kali beruntun. Sudah 2 kesalahan, jangan ulangi lagi yang sama. Jangan terpancing kita untuk ofensif, karena defense kita itu kuat, tapi tengah kita bolong. Itu aja. Jadi mungkin sekian dari saya. Sukses semua untuk timnas, kita doakan yang terbaik. Apapun hasilnya kita tetap support. No bullying, ya. Salam olahraga. Sukses untuk semua.